Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruh wa nasburu min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya, yaitu dosen mata kuliah Ma'ani. Yang terhormat juga dosen saya, yaitu dosen Fatahul Dosen Ilmu Ma'ani. Baik, pada kali ini saya akan membahas sedikit pengertian ilmu ma'ani dan ruang lingkupnya. Nah, pengertian yaitu satu, pengertian ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani adalah ilmu yang mempelajari kesesuaian antara konteks pembicara dan situasi dan kondisi sehingga maksud dan tujuan bisa tersampaikan secara jelas dan gamblang. Berdasarkan definisi di atas, ada dalam ilmu ma'ani terdapat dua unsur, yaitu unsur audiens atau pendengar atau dan objek atau pembicara. Jadi dalam ilmu ma'ani itu harus tahu antara kita menyesuaikan kalau kita mau berbicara kepada orang lebih tua itu gimana caranya agar kita itu sesuai, agar jangan, kalau bahasanya gitu tidak asal ngomong lah gitu. Nah, gitu. Terus ada menurut pendapat lain, istilah ilmu ma'ani merupakan bentuk jamak dari makna secara leksikal. Kata tersebut berarti maksud atau arti atau makna. Nah, para ahli ilmu bayan mendefinisikan sebagai pengungkapan melalui ucapan tentang suatu yang ada dalam pikiran atau disebut dengan sebagai gambaran dalam pikiran. Nah, jadi ilmu ma'ani juga kan kita itu harus berpikir juga bagaimana cara berbicara itu kita itu bukan harus tahu, enak didengar gitu, enggak asal ngomong. Nah gitu. Terus dalam ilmu ma'ani juga kita harus si pendengar itu tahulah apa maksud yang kita dibicarakan. Nah gitu. Sedangkan menurut ilmu gitu mungkin yang arti ilmu ma'ani untuk mengetahui hal ihwal lafaz pada bahasa Arab yang sesuai dengan tuntunan situasi dan kondisi. Nah, jadi itu kalau kita mau mempelajari ilmu ma'ani itu kita itu harus tahu tuntunan untuk menyesuaikan tuntunan situasi dan kondisinya dalam ilmu ma'ani. Nah, jadi itu ada yang tadi itu, yang pertama itu ada dua unsur. Yang pertama yaitu unsur pendengar atau audiens. Nah, pembicara harus disesuaikan dengan kapasitas intelek audiens. Bahasa yang digunakan ketika berbicara dengan yang tingkat inteleknya tinggi. Nah, jadi pada unsur pertama ini kita harus si pembicara itu harus tahu ini inteleknya tinggi, berarti kita harus bahasa yang pemakaian penalaran gitu. Ini audiennya inteleknya mohon maaf agak rendah dikit, itu harus penalarannya harus rendah. Jangan kita samakan kepada inteleknya kepada orang yang audien yang inteleknya tinggi. Jadi itu akan menghambat kepada si audien itu untuk menangkap apa yang si pembicara bicarakan. Nah, gitu. Terus yang kedua itu objek pembicara atau topik. Nah, topik pembicaraan memegang peran penting dan substansi dalam ilmu ma'ani. Objek pembicaraan juga harus sesuaikan dengan kadar intelektual. Nah, jadi si pembicara juga harus tahu gitu. Audiennya gini kurang inteleknya kurang, berarti gitu. Nah, terus adapun topik pembahasan dalam ilmu ma'ani itu ada berapa? Ya, yaitu ada khobar dan insya. Yang khobar adalah ungkapan
yang bisa dinilai bahwa menyampaikan bohong atau tidak, sedangkan insya sebaliknya. Jadi khobar itu. Nah, gitu. Terus musnad dan musnad ilaih pada topik pembahasan ilmu ma'ani. Terus izaz, musawa, dan itnab. Nah, jadi isnas itu adalah kalimat yang ringkas, musawa adalah ungkapan yang setara, sedangkan itnab adalah kalimat yang bertele-tele. Jadi ini adalah topik pembahasan. Terus ada khosr, yaitu gaya penguasaan bahasa, pengkhususan bahasa. Terus ada fasal dan wasol. Fasal dan wasol membahas tentang menyambung atau memisah kalimat dengan kalimat yang lain. Nah, jadi kesimpulannya yaitu ilmu ma'ani adalah membahas macam-macam uslub atau gaya-gaya bahasa, dasar struktur maupun itu. Jadi ilmu ma'ani itu kayak kita harus belajar gaya bahasa itu bagaimana dengan berbicaranya dengan baik. Nah, jadi terus tujuan dari pembelajaran ilmu ma'ani aja agar si pembicara disesuaikan dengan keadaan audien. Jadi pembicara juga harus tahu audiennya gitu. Jadi nggak asal kita berbicara gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.